kita mau membahas tentang integral 2HML dan percepatan tanah. Sebenarnya integral 2HML ini sudah kita bahas sedikit ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi ini sifatnya hanya mengulang dan menambahkan lagi sedikit materi tentang integral 2HML ini. Nah ini kira-kira yang akan kita bahas. Ada 7 topik. Saya tidak tahu apakah kita bisa selesai atau tidak. Terus sebagian berupa PowerPoint, sebagian berupa Word ya nanti. Jadi makanya saya kirim ada 3 modul ya. Mudah-mudahan sudah diterima semua. Ada 3 modul. Jadi nanti kita akan berhenti setiap 40 menit. Ya. Jadi ya, nanti 14.40 kalau kita kemudian kita sambung lagi nanti berikutnya, dan kita akan break untuk sholat setelah sesi kedua kayaknya. Kita break sholat asar sekitar 20 menit, baru kemudian kita lanjutkan dengan sesi 3 dan sesi 4, kayaknya akan sampai 4 sesi kalau memang dibutuhkan ya. Baik, yang pertama adalah tentang pendahuluan. Nah, saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa di mana posisi kita. Saya ingin mengingatkan di mana posisi kita. Jadi seperti mungkin sudah tahu ya, getaran single degree of freedom itu sistem berderajat kebebasan tunggal itu terbagi menjadi boleh dikatakan 4 kotak utama lah ya, yang kiri atas, yang kanan atas, yang kiri bawah, dan yang kanan bawah. Yang grup ini adalah grup vertikal ini adalah grup getaran bebas, sedangkan grup yang ini adalah grup getaran terpaksa. Ya, ini free vibration, ini forced vibration. Free vibration artinya beban luarnya tidak ada, kalau getaran terpaksa ini beban luarnya ada. Ya. Kemudian grup yang mendatar ini adalah grup yang atas adalah yang tanpa redaman, sedangkan yang bawah adalah dengan redaman. Tentu saja yang lebih mudah itu adalah yang pojok kiri atas ya, sedangkan pojok kanan bawah ini paling susah. Ya. Nah kita sudah belajar ini getaran bebas, getaran terpaksa dengan redaman, sebagian juga getaran terpaksa dengan redaman. Nah, dengan yang getaran terpaksa itu terbagi dua juga. Yang pertama beban luarnya itu berupa fungsi harmonik, atau beban luarnya berupa beban sembarang yang sebelah kanan. Sebaliknya yang getaran dengan redaman ini terbagi 3, yaitu overdamp, critical damp, dan underdamp ya. Masing-masing tergantung dari C-nya ini. Kalau C-nya sama dengan 1, berarti kita akan dapatkan critical damp ya. Kalau lebih dari 1, kita akan dapatkan overdamp. Kalau kurang dari 1, kita akan dapatkan underdamp. Gitu ya. Nah, oke. Nah, ini berikutnya ini sekedar mengingatkan saja ya. Jadi ini adalah persamaan gerak dan penyelesaiannya. Yang 1A yang biru ini dengan biru ini adalah biru ini. Yang 1A sebelah kiri ini itu adalah getaran bebas tanpa redaman. Ini persamaannya, ini penyelesaiannya. Ya. Kemudian yang 1 kita bergerak ke bawah ya, kita bergerak ke bawah. 1BO yang biru ini adalah biru itu, ya, itu adalah getaran bebas dengan redaman yang overdamp. Cuman geraknya ini, nah sekarang sudah ada masuk suku yang menyebabkan ada redaman, ya, dan penyelesaiannya karena dia overdamp, dia lebih besar dari 1 C-nya ini, ya, atau C-nya, C itu adalah redaman dibagi redaman kritis. Dan ini adalah solusinya. Kemudian yang 1BC yang di bawahnya itu adalah getaran bebas dengan redaman kritis. Ya, artinya C-nya sama dengan CCR.
C equals to critical damping. Yang ketiga, yang paling bawah, itu adalah getaran bebas dengan redaman yang underdamped. Ini adalah jawabannya ya, persamaan geraknya adalah ini, kemudian ini adalah jawaban. Kemudian yang sisi kanan, ya, getaran terpaksa yang dua ini, yang coklat ini adalah yang coklat itu. Ini adalah getaran terpaksa tanpa redaman, tapi bebannya harmonik, ya. Yang ini, grup ini adalah kalau bebannya harmonik. Itu adalah, ini persamaannya mu double dot plus ku equals to F0 sin capital omega T. Ya. Jadi penyelesaiannya kurang lebih keluarnya seperti ini ya. Ini sudah kita pelajari sebenarnya. Kemudian getaran terpaksa dengan redaman yang overdamp dan beban harmonik ini tidak kita bahas ya. Kita bahas karena penurunannya mirip-mirip lah ini ya. Kemudian getaran terpaksa dengan redaman kritis juga tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah getaran terpaksa dengan redaman yang underdamped tapi bebannya harmonik. Sama geraknya adalah ini. Ya, contoh ini kalau di modul adalah F0 sin capital omega T. Ya, kalau di tugas ini bukan sin tapi cosinus ya. Nanti penyelesaiannya sedikit berbeda. Ya. Oke. Penyelesaiannya adalah ini. Ya, kalau ini sin. Ya, kalau cos agak beda sedikit. Oke, jadi ini adalah yang grup ini ya. Grup getaran terpaksa dengan maupun tanpa maupun dengan redaman. Kemudian dengan beban yang harmonik. Kemudian bagaimana kalau bebannya sembarang? Ya. Nah, kita sudah bahas yang di sini. Ya, yang dibahas di sini udah ya. Jadi persamaan geraknya itu adalah mu double dot mu double dot plus ku equals to ft. Ya. Dengan penyelesaian adalah seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan integral Duhamel. Ya. Ini adalah integral Duhamel. Lalu kita sudah membahas ada bermacam-macam fungsi. Ya, ada fungsi tangga yang bebannya adalah begini, maka penyelesaiannya adalah ini. Ya, UT. Kemudian ada yang beban persegi yang bebannya adalah ini, ya sama dengan F0 kalau T lebih kecil dari TD dan sama dengan 0 jika T lebih besar dari TD, maka penyelesaiannya ini. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi yang sudah kita bahas, adalah kalau bebannya segitiga. Bebannya segitiga, ini adalah persamaannya. Ya. Kemudian ini adalah jawabannya yang bawah, penyelesaiannya. Ya. Nah, ini belum kita bahas. Kita akan sedikit membahas tentang ini nanti, tentang yang ini terutama yang bawah ya nanti. Oke. Nah, kita berhadapan dengan gaya sembarang. Gaya sembarang itu pendekatannya adalah dengan impuls. Ya, saya kira ini juga sudah kita bahas pekan lalu ya, hari Selasa yang lalu. Apa itu impuls? Impuls adalah gaya yang besar sekali, namun bekerja pada waktu yang singkat, yang disebut dengan gaya impuls, impulsive force ya. Impuls itu adalah gaya dikalikan dengan lamanya dia bekerja. Jadi kalau kita menabrak sesuatu, itu sebenarnya impuls ya. Kita memberikan gaya dalam waktu yang singkat. Nah, besarnya impuls adalah gaya itu dikalikan dengan waktunya. Waktu gaya itu bekerja, ya, yang sebentar tadi. Nah, maka kita bisa bilang ada impuls sebesar satu satuan.
yaitu kalau gayanya adalah sebesar 1 per epsilon dikalikan dengan waktu dan bekerja selama epsilon detik. Sehingga ini sama dengan kalau dikalikan 1 per epsilon dikalikan epsilon sama dengan 1. Nah, jadi ini. Ya. Nah, impuls sebesar ini kalau dikenakan terhadap sistem dinamis, ya, SDOF misalnya, dia akan menimbulkan simpangan seperti ini. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa kalau impulsnya tidak satu tapi banyak gitu, ya seperti ini misalnya, ya maka responsnya ini akan berupa integral, ya, dari kalau ft-nya ini, ya, dari tau sama dengan 0 sampai tau sama dengan t. Ya. Jadilah kemudian kita mengenal integral Duhamel yang bentuknya seperti ini. Ya, itu sudah kita bahas sebenarnya. Oke. Terus yang kedua, karena bentuknya bentuk integral, ya, dan tidak seluruh fungsi bisa diintegralkan atau mudah dicari integralnya, ya, maka kita memerlukan integrasi numerik. Ya. Bagaimana mengintegralkan, mendapatkan hasil integral tanpa harus mengintegralkan. Ya. Karena sekali lagi, karena tidak semua fungsi beban itu bisa kita cari integralnya. Ya. Nah, jadi, oke. Jadi akan kita pelajari tentang bagaimana integrasi numerik itu. Ya. Nah, ini kita masuk ke modul yang 5A, masalah. Ya, maaf. Ini lagi di load nih. Oke. Bisa langsung kelihatan ya. Oke. Ya, jadi ini adalah modul yang 5A, ya, yaitu tentang integrasi numerik. Ya. Nah, kita tahu bahwa integral itu umumnya begini, ya. Integral dari A sampai B dari fx dx. Ya, kalau kita diminta mengintegralkan itu, sebenarnya yang kita lakukan adalah mencari luas di bawah kurva. Jadi kalau kurvanya ini adalah fx, maka integral A sampai B dari fx adalah luas di bawah kurva. Ya, luas di bawah kurva. Dan kalau kita integral fx itu di sini nggak dijelaskan. Sebentar. Saya ini ya, saya pindah dulu ke HP saya ya. Di stop share. Oke. Kemudian
Kok suaranya kecil dah. Nggak ada suaranya malahan. Ya, ini ini mau saya pindah ke sini kok nggak bisa. Sebentar. Itu Pak yang di HP buat audionya dinyalain dulu Pak. Hah? Audiensnya. Halo. Halo. Audio di HP dinyalain dulu. Yang di sini Pak. Yang mana sih audionya? Belum saya share kali ya. Kamera. Zoom. Oh, keluar itu saya. Nggak tahu kenapa. Jadi audionya tetap pakai yang laptop ya. Supaya enggak, apa tuh namanya? Mungkin takutnya ada feedback gitu enggak? Oh iya Pak, boleh Pak. Kalau mau pakai yang di laptop. Jadi audionya pakai di laptop aja. Nah, cuman screen-nya saya mau pakai yang di HP. Oke. Cuman kenapa waktu... Ya, udah kelihatan ya. Udah kelihatan. Jadi, kalau kita berhadapan dengan masalah seperti itu, integral dari A sampai B, lihat nggak sih? Dari fx dx, kelihatan nggak? Kelihatan. Dan kita tahu bahwa misalnya integral fx nggak pakai batas nih, ya. Yang ini pakai batas, yang ini nggak ada batasnya. Dx itu misalnya jawabannya adalah gx, ya. Maka kalau begini keadaannya bisa tambah c. Kalau begini keadaannya, maka integral dari a sampai b fx itu dx ya, sama dengan gb dikurangi ga. Ya. Jadi itu kita tahu itu, ya. Ini kalau jawaban analitik ya. Jadi ini adalah analitik. Nah, sekarang yang kita cari adalah numeriknya. Oke. Nah, kita tidak akan mempelajari semua, tapi yang cepat aja untuk kita ya. Saya kembali ke laptop. Salah. Kembali ke sini. Ya, kembali ke 5A, modul 5A. Ya. Nah, jadi yang kita cari adalah ini. Tapi fungsi yang diintegral itu harus masuk dalam salah satu dari 3 kelompok ini. Yang pertama, fungsi menerus sederhana seperti fungsi polinomial, eksponensial, atau trigonometri. Ya. Yang kedua, fungsi menerus yang rumit dan sulit atau malah tidak mungkin untuk diintegralkan secara langsung. Ya, maka kita perlu integral numerik. Kemudian yang ketiga, fungsi berupa tabel pasangan X dan Fx pada titik-titik yang diskrit, yang tidak menerus, seperti yang sering dihadapi pada data percobaan atau data lapangan. Jadi nanti kalau kita berhadapan dengan misalnya data gempa, itu yang kita hadapi adalah yang ketiga. Ya. Artinya kita menghadapi
pasangan X dan Fx. Ya, jadi pada saat 1 detik percepatan tanah sekian, pada saat 2 detik percepatan tanah sekian, tanpa kita tahu fungsinya. Nah, dalam keadaan seperti itu kita bisa melakukan integrasi numerik. Ya. Oke. Nah, yang pertama adalah kalau kita ingin melakukan integral numerik, yang paling sederhana adalah integral dari Newton Cotes. Ya, dan ini akan menjadi dasar dari pendekatan yang lain. Tapi ini nggak akan kita detailkan, ya. Ini ada detailnya di sini, di modul ada detailnya. Silahkan dibaca, ya. Tapi kita loncat ke sini, ke aturan trapezio, ya, yang sebenarnya dasarnya adalah Newton Cotes tadi, ya. Jadi aturan trapezio atau trapezoidal rule itu merupakan rumus integral dari Newton Cotes orde pertama atau linear, ya. Jadi nanti kita lihat bahwa oke, ya. Jadi yang kita lihat adalah bahwa integral A dari A sampai B, ya, dari fx dx itu kurang lebih sama dengan integral A sampai B dari f1x dx, ya. Jadi yang f1 adalah pendekatan terhadap fx. Sebentar, ini ngomong-ngomong kok saya dapat pesan bahwa sekarang unlimited, ya. Jadi nggak harus selesai dalam 40 menit, gitu ya? Rika. Ya, Pak. Unlimited, Pak. Iya, betul, Pak. Oke. Jadi nanti kita berhenti kalau waktu ini, ya, waktu adzan. Kita berhenti, kita break dulu 20 menit. Nanti kita sambung lagi, gitu kan? Ya. Kalau adzan nanti. Ya. Jadi kita kembali ke sini. Kita kembali ke sini. Jadi fx itu didekati dengan f1x, tapi integralnya harusnya sama, ya. A sampai b fx dx dan f1x. Ya. Nah, dari gambar 2A adalah yang 52A maksudnya. Ya, 52A. Nah, jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah luas yang di bawah kurva ini kita dekati dengan trapesium ini. Ya, trapesium ini. Ya, jadi ini luas ini, nanti kalau ininya cukup dekat, kalau pendekatan, kalau titik yang ini dia mendekati ke sini, ya, maka luas trapesium ini akan sama atau mendekati luas yang di bawah kurva. Ya, ini kalau pendekatan kita linear. Ya, pendekatan kita linear artinya garis ini, titik ini dengan titik ini dihubungkan dengan garis lurus. Nah, ini adalah pendekatan linear. Jadi luas ini bandingkan dengan luas ini akan menyamai dengan luas di bawah kurva ini kalau ini mendekat sini. Ya. Nah, bisa juga kita melakukan pendekatannya yang tidak linear, misalnya parabola dengan derajat 2. Maka sebenarnya luas ini, luas kurva di bawah yang biru ini, luas daerah di bawah kurva yang biru, kita dekati dengan titik ini, ya. Jadi antara titik ini, ada 3 titik ini, kita hubungkan dengan suatu kurva yang lain, yang ordenya 2, kemudian kurva yang lain itulah yang kita hitung luas di bawahnya. Ya. Nah, tentu saja kalau ini mendekat ke sana, sama juga mendekat ke sana. Ya, titik-titik ini mendekati ke situ, kita akan dapatkan luas di bawah kurva yang orde 2 yang garis hitam ini akan sama dengan yang garis biru, akan mendekati, sangat mendekati yang biru.
Ya, jadi sama kedua pendekatan ini, cuman yang kiri ini adalah linear, kalau yang kanan ini non-linear, ya, orde 2. Nah, tapi yang terlihat di sini bahwa ya, ada dua hal. Yang pertama adalah kalau di sini butuh 2 titik, yang biru ini sama ini. Ya, kalau di sini ada 3 titik, yang ini, ya, dan yang itu. Oke, jadi ada 3 titik. Yang kedua perbedaannya adalah kalau yang ini, ya, sekali yang linear, sekali kita integralkan hitung ini, bedanya jauh. Ya, ada daerah segini nih yang nggak kehitung. Ya, jadi inilah sebenarnya yang menyebabkan kesalahan perhitungan. Karena pendekatan dengan linear itu mengabaikan luas sebanyak ini nih. Ya. Nah, sebaliknya kalau yang ini cepat dia, meskipun satu begini, tapi dia yang kesalahannya tidak begitu banyak. Ya, di sini ada kelebihan daerah, di sini ada kekurangan daerah sedikit. Ya, jadi kurang lebih bisa sama. Nah, itu dasar sebenarnya perhitungannya. Nah, kita lihat dulu yang garis lurus. Ya, kalau dia garis lurus. Kalau dia linear. Nah, kita bisa katakan bahwa yang namanya F1 ini yang merupakan pendekatan terhadap Fx, ya, itu kita bisa katakan sebagai ini, F1x adalah Fa ditambah Fb minus Fa dibagi B minus A kali X minus A. Ya, jadi di sini kita tidak melakukan integral. Ya, kita tidak melakukan integral, tetapi yang kita lakukan itu adalah menghitung besarnya fungsi di titik A dan titik B. Ya, sehingga I tadi yang harusnya integral A sampai B fx dx itu bisa kita bilang adalah integral dari ini, karena fx ini kita dekati dengan f1 kan. Kita bilang bahwa integralnya itu sama atau mendekati. Ya, sehingga integral fx dx itu berubah menjadi integral fa ditambah fb minus fa dibagi b minus a kali dan x minus a dx, atau keluarnya adalah begini, b minus a fa plus fp bagi 2. Nah, ini sebenarnya adalah luas trapesium, ya kan? Setengah sisi, ya, sisi yang sejajar nih, fa dan fb dijumlahkan dibagi 2, dikalikan dengan tingginya. Tingginya adalah B minus A. Ya, kelihatan ya dari sini. Ini ya. Jadi, okay, dua sisi yang sejajar dijumlahkan. Sisi yang sejajarnya adalah FA, ini adalah FB. FA ditambah FB bagi 2. Ya, dikalikan dengan tinggi dari trapesium. Tinggi trapesium adalah B minus A. Dan itulah yang kita peroleh. Ini adalah luas trapesium yang kita cari tadi. Ya, lihat bahwa di sini tidak ada lagi proses integrasi di sini. Kalau di sini kan harus integral. Integral sinus berarti sama dengan minus cos dan sebagainya, itu tidak kita lakukan lagi. Jadi kalau fx-nya sinus, maka dengan cara biasa ini menjadi integral dari sinus. Kalau ini tidak ada istilah integralnya. Ini hanya ujung-ujung, nilai ujung-ujung aja yang kita pakai. Ya, nah tentu saja ini akan ada kesalahan, ya. Nah, tapi tidak kita bahas di sini, ya. Tapi bisa dibaca. Ya. Nah, misalnya kita berhadapan dengan fungsi ini, ya, 0,2 tambah 25x minus 250x kuadrat plus 675x pangkat 3 minus 900x pangkat 4 plus 400x pangkat 5.
ya. Nah, kalau ini kita integralkan mulai dari 0 sampai 0,8, ya, yang kita dapatkan adalah ini 1,640533. Tahu dong ya caranya ini? Apa sih? Kalau nggak kita turunin, cuman ini rada gelap. Jadi sebentar ya, saya ambilkan dulu lampu. Silakan kalau mau ngobrol-ngobrol dulu. Udah lah. Ntar aja bisa sasar. Ngantuk. Buang kota ngerti enggak anjay? Siapa yang rumahnya udah? Ayo nonton baru, Mas. Renov. Aturan trapesium tunggal. Ini FX. Iya, sama dia direkod loh. Wah, gue rekor nama gue sokap ya, kakap sih berarti siapa? Sama, man. Sama, man. Udah absen ini. Cara pakai background gimana dah? Belum, cuy. Itu suara kipas siapa sih? Ya, halo. Saya udah balik nih. Ya ini saya inikan dulu ya. Jadi kita punya fx sama dengan 0,2 ditambah 25x dikurangi 200x kuadrat ditambah 675 X pangkat 3 minus 900. Nah, saya harus pindah ke HP saya lagi. Oke ya, jadi ini yang kita punya. Ini fungsinya pangkat 4 plus 400x pangkat 5 ya. Nah, ini mau kita integralkan dari 0 100x pangkat 4 ya, ditambah lagi dengan 675 pangkat 4 minus 900 per 5
laptop dan laptopnya nggak bisa pindah. Ada yang bisa ngitungin? Halo, ada yang sudah ngitung? Tunggu Pak, saya coba hitung. Berapa? Halo, berapa jawabannya Richard? Rika? Lagi dihitung, Pak. Oh, lagi dihitung. Oke. Itu konsep ditambah 676 pangkat dikurang 9 dikurang 88 ditambah 400 ditambah 400 Bagi 6. bentar Pak, hati-hati. 1,64 Pak. 1,664 64 berapa? 64,05,333. 5333 gitu ya? Ya. Oke. Nah, jadi ini adalah jawaban eksak ini. Ini adalah eksak. Enggak salah lah ini. Nah, kemudian yang mau kita lakukan itu adalah melakukan pendekatan numerik, ya. Bagaimana kita, ini kan tadi ada proses mengintegralkan ya. Ini diintegralkan, makanya keluarnya 0,2, 25/2, ini adalah proses integral. Kebetulan fungsinya gampang ya. Kalau fungsinya susah, ini nggak gampang mengintegralkan fungsi yang susah itu keluar sampai begini. Ya. Nah, jadi kita mau coba sekarang untuk fungsi yang gampang, benar nggak ini pendekatan numerik ini? Itu yang namanya pendekatan trapesium ya. Jadi kita kembali lagi ke laptop. Kita kembali ke sini. Ya. Nah, ini yang kita dapat tadi, 1,640533. Ya. Itu adalah jawaban X. Nah, berapakah yang kita bisa dapatkan angkanya kalau kita melakukan pendekatan trapesium? Ya. Kita tahu bahwa kalau A dan B, A-nya adalah 0, B-nya adalah 0,8 ya. Dengan fungsi di titik 0 itu adalah 0,2. Jadi kalau ini masukkan 0, F0 adalah 0,2. Kalau diisi 0,8, sini adalah 0,232. Jadi kita masukkan itu semua ke yang tadi ya. Jadi hasilnya adalah 0,8 ya, B minus A dikalikan dengan FA ditambah FB dibagi 2. Hasilnya adalah 0,1728. Ya. Jauh. Ya, karena harusnya adalah 1,640533. Dapatnya cuma
0,1728. Jadi kalau ini kita kurangi dengan ini, lalu kita bagi dengan 1,640533 tadi, hasilnya adalah ada kesalahan sebesar 89,5%. Gede banget ya. Ya. Oke. Nggak apa-apa, kesalahan ini ya seperti tadi itu karena kita membuang yang di atas garis lurus ya, dari itu gambarnya. Karena kita membuang ini ya, daerah ini kita nggak hitung luasnya dengan pendekatan trapesium. Ya, makanya salahnya bisa besar sekali, yaitu 89%. Ya. Jadi ini kurvanya kita menghitungnya cuma sampai sini doang nih. Ini 0, ini 0,8, yang kita hitung cuma ini doang. Makanya yang besar, sebagian besar malah tidak kita hitung. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya supaya bisa situasinya bisa lebih baik? Ya. Ya. Nah, ini adalah perhitungan kesalahan, tidak usah tidak usah kita pelajari detail sekarang. Kalau mau dibaca silakan. Nah, tapi kita pengen pelajari bagaimana caranya supaya situasinya menjadi lebih baik, salahnya nggak terlalu besar. Yaitu dengan cara trapesiumnya dibanyakin. Ya, dengan kata lain tadi titik-titik ini nih kita dekatkan ya. Jadi trapesiumnya nggak seluruhnya cuma satu trapesium, tapi kita bagi menjadi 2 trapesium. Nih, kalau yang kiri ini kita bagi jadi 2 trapesium, yang kanan jadi 3 trapesium, ya. Yang bawahnya lagi jadi 4, ini jadi 5 dan sebagainya. Ya. Itu saja nanti akan kelihatan bahwa kalau dua trapesium kesalahannya mungkin ini ya sama ini. Kalau 3, nah ini sama ini udah makin kecil ya. Kalau 4, dia ini dan itu. Kalau 5, dia menjadi ini dan itu. Ya. Jadi kesalahannya makin lama dengan makin banyaknya segmen, makin sedikit. Oke. Nah, sekarang kalau kita pakai contoh yang tadi, ya, pakai contoh yang tadi, kemudian kita integralkan tadi, ya. Segmen yang dari katakanlah dari A sampai B itu bisa kita bagi-bagi seperti dari X0 sampai Xn. Jadi bisa kita buat jadi X0 sampai X1 ditambah X1 sampai X2 dan seterusnya sampai Xn-1 dan sampai Xn. Dan di tengah situasinya yang kita hadapi ya. Jadi ya integralnya adalah H minus 2 Fx0 ditambah 2 kali dari 1 sampai N-1 dari Fxi ditambah Fxn. Jadi pada dasarnya yang ujung-ujung dikalikan 1, yang tengah-tengah dikalikan 2. Ini ada angka 2. Ya, kemudian dijumlah. Ya, jadi kalau kita pakai di yang tadi itu, ya, misalnya N-nya adalah 2, misalnya ya. Kalau N-nya sama dengan 2, maka H-nya itu adalah sama dengan B minus A, 0,8 dikurangi 0, dibagi 2. Jadi H-nya adalah 0,4. Ya. Kemudian untuk masing-masing angka itu, kita tahu, kita hitung nilainya ya, 0,2, ya, 0,2, jadi titik-titiknya adalah 0, 0,4, 0,8, ya, karena ini ada 2, ya, yang pinggir paling kiri 0, yang tengah 0,4, yang di pinggir paling kanan adalah 0,8, dan ini 0 ini kalau kita masukkan ke sini, persamaan yang awal ini, ya, hasilnya adalah 0,2, kalau X ini kita ganti dengan 0,4, hasilnya 2,456. Kalau
ini kita ganti dengan, kalau X-nya kita ganti dengan 0,8, hasilnya 0,232. Ya, kemudian jadi kalau menurut pendekatan dua segmen, berarti I-nya adalah H yang 0,4 ini dibagi 2 dikalikan dengan nilai fungsi di sebelah kiri yaitu 0,2 ditambah dengan nilai fungsi di sebelah kanan yaitu 0,232 ditambah 2 kalinya fungsi yang di tengah. Ya, ini kalau dihitung 1,0688. Ya. 1,0688 itu errornya adalah, ya ini angka eksaknya 1,640533 minus 1,0688 itu sama dengan 0,57173 dibagi dengan 1,640533, hasilnya 34%. Nah, masih ada salahnya, tapi lumayan udah turun, tadinya kan 80 berapa tadi? 80 sekian persen ya, sekarang udah turun menjadi 35%. Ya, jadi dengan membagi segmen jadi 2, hasilnya errornya turun. Ya. Nah, bisa juga kita bilang kalau bisa bagi 3, saat bagi 4, makin banyak membaginya, makin sedikitlah errornya. Ya, jadi kalau dihitung nih, integral ini nih 0,8 berapa sampai sini nih, dengan aturan trapesium yang n segmen, maka kalau n-nya sama 2, h-nya menjadi 0,4, hasil integralnya adalah 1,0688. Yang tadi itu. Errornya adalah 34,9. Kalau n-nya dibanyakin, misalnya 3, hanya menjadi 0,2667, I-nya adalah 1,3695, errornya turun lagi menjadi 16. Dan seterusnya ya. Kalau trapesiumnya banyak, sampai 10, misalnya, ya, kita mulai mendapatkan nilainya, ya, yaitu errornya tinggal 1,6%. Udah boleh dibilang sama lah itu ya, 1,6%, karena hasilnya ini 0,6150 dibandingkan dengan 1,640533 ya. Jadi kita melakukan pendekatan itu sudah cukup bagus. Ya. Oke. Nah, semacam itu bisa kita program, tapi ini kita lewati aja. Karena kita tahu bahwa sebenarnya programnya adalah jumlahkan nilai-nilai fungsi ya. Jadi fungsi ini kita masukkan. Nah, rumus yang ini. Rumus yang ini yang kita masukkan ya. Jadi kita akan minta komputer jumlahkan nilai-nilai di ujung fx0 dan fxn. Nilai-nilai yang di tengah dikalikan 2 dulu sebelum dijumlahkan. Lalu dikalikan dengan selangnya ini, H ini dibagi dengan 2. H adalah B minus A dibagi dengan N. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa program. Tapi kita lewati saja ini. Ya, silahkan kalau mau dipelajari. Nah, yang lain yang lebih efektif ya, lebih cepat dia mendapatkan jawaban itu adalah menggunakan aturan Simpson's rule. Ya. Jadi kalau yang tadi itu yang aturan trapesium itu adalah sebenarnya melakukan pendekatan linear. Jadi kurva luas daerah di bawah kurva itu didekati dengan bentuk trapesium. Nah, sekarang kalau Simpson ini bilang bahwa mendekatinya dengan cara parabola. Ya. Parabola. Tergantung parabolanya orde berapa, ya, pangkat berapa nih polinomial. Yang di kiri ini adalah pangkat 2. Ya. Yang di kanan ini adalah pangkat 3. Kalau pangkat 2 dia butuh 3 titik.
Kalau pangkat 3, dia butuh 4 titik. 1, 2, 3, 4. Ya, baru ketemu dia. Kenapa demikian? Ya, karena orde 2 kan seperti persamaan ABC itu. AX kuadrat tambah BX plus C. Ada A, B, C. Yang kita nggak tahu. Jadi 3 titik. Kalau persamaannya orde 3 tinggi, nanti ada AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 tambah CX plus D. Nah, ada 4 yang kita tahu dari A sampai D. Jadi, masing-masing punya pendekatan sendiri-sendiri. Tentu saja dapat dikatakan secara umum bahwa semakin banyak ordenya, semakin bagus pendekatannya. Ya, tapi seperti kita lihat tadi, orde yang tidak begitu tinggi pun bisa kita pakai, tapi segmennya harus banyak. Jadi pilihannya adalah apakah menggunakan orde rendah yang lebih sedikit